Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim. Sahibul fadail, para alim ulama, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abah Kiai Haji Zaini SPDI yang saya hormati dan saya ta'zimi, serta para muallim dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum saya yang berjudul Hakikat di Bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita telah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bulan ini merupakan bulan penuh berkah dan bulan penuh ampunan bagi siapa saja yang mampu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Sebagaimana yang kita maklumi, bulan Ramadan merupakan bulan penuh cobaan dan bulan penuh ujian bagi segenap umat Islam. Bulan Ramadan itu pula lah sebagai pengukur keimanan seorang hamba, sebab ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan benar-benar terasa berat. Menahan lapar dan dahaga, menahan amarah, menahan hawa nafsu, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan ibadah puasa. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal ibadah manusia adalah miliknya. Illa shauma fa innahu li. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu adalah milikku. Wa ana ajir bihi. Dan akulah yang membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis tersebut dapat kita pahami bahwa ibadah di bulan Ramadan adalah kado dari manusia yang khususnya hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita harus menjaga ibadah ini
dari hal-hal yang dapat merusaknya. Menghindari dari perbuatan-perbuatan yang kotor dan perkataan-perkataan yang dusta dan tidak berguna. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafas." Tidaklah hakikat puasa itu sekedar menahan makan dan minum, melainkan puasa itu menahan diri dari perkataan-perkataan yang tidak berguna dan kotor. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Selain kita harus menjaga kesucian bulan Ramadan ini, hendaknya kita juga menghiasinya dengan berbagai macam amalan. Salah satunya ialah menyemarakkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah. Baik ibadah yang berhubungan dengan Allah maupun ibadah yang erat kaitannya dengan hubungan sesama manusia. Kemudian, hendaknya kita meramaikan bulan Ramadan ini dengan mengajak sanak saudara, keluarga, maupun kerabat untuk bersama-sama menunaikan jamaah tarawih di masjid, di musalla maupun di tempat yang sudah disediakan. Juga hendaknya kita mengajak mereka untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendengarkan pengajian-pengajian yang kesemuanya itu tidak lain sebagai pembersih jiwa dari kotoran dan penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bulan Ramadan merupakan bulan yang telah Allah wajibkan kepadamu berpuasa, dan aku sunnahkan bagimu untuk beribadah pada malam harinya. Barang siapa yang berpuasa dan beribadah pada malam harinya atas dasar keyakinan iman, bukan sekedar rutinitas harian, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah ia dari segala dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Majah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini, marilah kita gunakan kesempatan dan waktu kita ini untuk memperbanyak ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama hamba. Dalam hadis tersebut dapat kita pahami bahwa ibadah di bulan Ramadan bukan hanya pada siang hari, melainkan juga pada malam harinya. Hendaknya kita juga melakukan ibadah-ibadah yang lain, seperti membantu golongan fakir, memperbanyak sedekah, mendirikan salat tarawih, salat tahajud, dan tadarus Al-Quran. Kesemuanya itu hendaknya kita lakukan dengan dasar niat yang ikhlas dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan berkah dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari pidato saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dan ucapan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.